Jadi selamat malam adik-adik atau bapak ibu ini ya. Bapak ibu aja deh ya, kita sudah ini. Jadi selamat bertemu pertama kali di prodi kita ya. Jadi tujuan pertemuan ini adalah sebenarnya sederhana saja, yaitu untuk memberikan orientasi kepada kalian dalam pengisian KRS gitu. Karena saya lihat kemarin banyak sekali yang bertanya tentang KRS di terutama pada mata kuliah pilihan gitu. Jadi kita akan lihat sekilas bagaimana kurikulum kita sehingga kita semua bisa memahami nanti apa yang perlu kita ambil dalam jadi perlu saya terlebih dulu, saya Ananta Wikrama ya, Ananta Wikrama Tunggaatmaja. Jadi saya adalah korpor S2 akuntansi beserta Bu Desa. Pak, sebentar Pak, yang lain di mute dulu Pak, biar nggak terganggu kita Pak. Oh gitu, jadi saya ada di sini bersama Bu Desa gitu ya. Jadi Bu Desa S2 akuntansi. Kemudian kita memang prodi yang paling muda ini kalau bisa dikatakan di Sarjana Undiksa gitu. Jadi kita baru mendapatkan izin kurang lebih bulan April atau Mei kemarin gitu. Jadi karena baru ada beberapa hal masih belum familiar. Nah, kemudian terkait kurikulum mungkin bisa saya share di sini ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sehingga kita tidak membuang banyak waktu. Jadi tujuan utama kita adalah pemaparan profil mata kuliah sehingga kita bisa langsung melakukan KRS-an tanpa ada masalah gitu. Oke, saya share sebentar. Sudah terlihat nih? Kurikulum. Belum Pak, masih loading Pak. Oh, udah Pak. Udah Pak. Ya. Jadi ada beberapa mata kuliah di kurikulum kita ini yang jumlah totalnya itu adalah 42 SKS ya. Jadi ada mata kuliah inti keilmuan, iptek pendukung, penciri prodi, kemudian mata kuliah pilihan. Ini yang kemarin banyak mengundang pertanyaan. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan lintas prodi. Jadi ada mata kuliah pilihan prodi, ada mata kuliah pilihan lintas prodi. Nah, kemudian ada juga mata kuliah matrikulasi. Nah, jadi kenapa ada mata kuliah matrikulasi? Karena kita prodi S2 akuntansi memberikan kebebasan kepada calon mahasiswa yang berasal dari berbagai lulusan gitu. Jadi tidak harus mereka yang memiliki latar belakang S1 akuntansi gitu. Sehingga ada 2 mata kuliah matrikulasi. Jadi pengantar akuntansi keuangan, kemudian pengantar akuntansi manajemen, pengantar auditing, dan dasar-dasar akuntansi publik. Jadi dengan keempat mata kuliah ini diharapkan mereka yang tidak memiliki basis keilmuan akuntansi bisa memiliki pemahaman awal. Gitu. Jadi pemahaman awal tentang akuntansi sehingga bisa setara dengan teman-temannya yang berlatar belakang S1 akuntansi. Nah, perlu dipahami bahwa mata kuliah matrikulasi sebagaimana halnya yang terdapat di buku pedoman tidak termasuk dalam kredit. Jadi tidak dihitung dalam kredit. Sehingga nanti mereka yang mengambil mata kuliah matrikulasi bukan berarti kemudian dia ada tambahan kredit 12 SKS, tidak demikian. Jadi ini tidak termasuk di kredit sehingga nanti tanda pengambilannya bisa berbentuk sertifikat yang ditandatangani oleh
direktur bisa jadi. Jadi tidak masuk ke dalam SKS kalian gitu. Jadi tidak berarti kemudian mereka yang mengambil mata kuliah matrikulasi berarti mengambil 54 SKS, tidak demikian. Karena ini di luar dari SKS wajib yang kalian harus tempuh, yang Bapak Ibu harus tempuh. Nah, Halo Pak Ananta. silakan ditanyakan. Saya mau ini prosesnya Bapak jelaskan dulu apa boleh kita potong tanya Pak? Silakan dipotong ditanya, nggak apa-apa. Kita diskusi sifatnya, jadi bukan iya, Pak. ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dengan Bapak siapa nih Ki? Saya sih masih lanjut Pak, biar kalau di pertengahan biar ada pertanyaan biar nggak mengganggu itu loh Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini diambil satu mata kuliah saja selama Ibu Bapak berkuliah gitu. Jadi itu muncul di 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 3 nanti. Mata kuliah pilihan terdiri dari perpajakan, manajemen strategik, akuntansi forensik, dan perilaku organisasi. Ini dipilih berdasarkan peminatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil perpajakan, manajemen strategik, akuntansi forensik, atau perilaku organisasi salah satunya. Jadi kalau sudah ambil perpajakan, tidak mengambil lagi mata kuliah lain, demikian sebaliknya. Nah, sehingga ketika semester 1 muncul mata kuliah manajemen strategik dan perilaku organisasi, kalau Ibu Bapak tidak berminat, boleh tidak diambil. Nanti mengambil mata kuliah pilihan lain di semester 3. Misalnya, saya ingin ambil perpajakan deh gitu. Kalau itu terjadi, maka tunggu dulu di semester 3. Jadi tidak harus mengambil mata kuliah pilihan yang muncul di semester ini. Nah, ini bisa didiskusikan juga dengan PA. Ini mata kuliah pilihan ini disiapkan untuk memberikan antisipasi kepada minat mahasiswa ataupun latar belakang pekerjaan yang dia tekuni gitu. Boleh jadi dia adalah mahasiswa yang katakanlah bekerja gitu misalnya di bidang perpajakan, atau dia harus mempersiapkan laporan keuangan. Boleh jadi dia memerlukan akuntansi forensik atau perpajakan. Kalau dia ingin mendalami akuntansi manajemen, boleh jadi dia memerlukan manajemen strategik untuk memperdalam bidang keilmuannya. Nah, selain itu, dia juga diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan lintas prodi. Jadi selain mata kuliah pilihan prodi, mahasiswa juga diberikan hak untuk mengambil salah satu mata kuliah pilihan lintas prodi. Ini merupakan kebijakan baru di program Pasca Sarjana Undiksa untuk bisa memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa akan bidang keilmuan di luar bidang keilmuan pokoknya, di luar bidang keilmuan intinya, yang nanti bisa memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini ada beberapa mata kuliah pilihan di sini. Landasan ilmu pendidikan, sistem sosiokultural yang ada di pilihan lintas prodi atau pilihan mahasiswa ini. Ada landasan ilmu pendidikan, sistem sosiokultural perspektif THK, manajemen pendidikan berbasis THK, etika bisnis dan profesi. Nah, kalau etika bisnis dan profesi ini merupakan mata kuliah wajib di prodi kita. Jadi, mata kuliah lintas prodi ini adalah mata kuliah perspektif THK yang dimiliki oleh masing-masing prodi, kemudian dapat dipilih oleh mahasiswa prodi lain. Nah, kalau kita menyumbang ini etika bisnis dan profesi perspektif THK, ini yang kita sumbang, sehingga dalam kurikulum kita Bapak Ibu wajib mengambil ini dan mengambil salah satu mata kuliah THK yang lain. Jadi misalnya yang dipilih adalah komputer masyarakat, berarti nanti ini yang dijadikan mata kuliah pilihan lintas prodi. Nah, kemudian atau leadership berbasis THK atau assessment berbasis THK. Nah, sehingga kemudian Bapak dan Ibu
selain memiliki kompetensi di bidang Bapak Ibu tekuni, juga memiliki kompetensi lain sebagaimana yang disajikan oleh mata kuliah lintas prodi yang ada di Unisa. Ini juga dipilih satu saja. Jadi satu saja yang dipilih, sama halnya dengan mata kuliah pilihan. Nah, terkait dengan sebaran mata kuliah, maka kemudian bisa kita lihat dalam, nah ini, di semester 1. Seperti semester 1 ini kan, yang menjadi wajib adalah filsafat ilmu akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan pasar modal, akuntansi pertanggungjawaban sosial, dan salah satu mata kuliah pilihan. Ya, jadi harus diingat bahwa kalau seandainya Bapak Ibu menganggap dua mata kuliah ini tidak menarik atau tidak Bapak Ibu perlukan, gitu, boleh tidak diambil. Nah, jadi boleh tidak diambil. Nah, itu adalah mereka yang memiliki latar belakang S2, S1 akuntansi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki atau tidak berlatar belakang S1 akuntansi, wajib lagi mengambil mata kuliah matrikulasi, yaitu pengantar akuntansi keuangan dan pengantar akuntansi manajemen. Jadi demikian. Jadi itu yang perlu kita pahami ketika menyusun KRS untuk di semester 1. Nah, demikian juga kalau di semester 2. Di semester 2 mata kuliah pilihan kan tidak muncul. Jadi yang diambil adalah akuntansi keperilakuan, auditing, etika bisnis dan profesi perspektif THK, akuntansi sektor publik, metodologi penelitian akuntansi, statistika, dan bagi mereka yang tidak berlatar belakang S1 akuntansi, mengambil mata kuliah matrikulasi yaitu pengantar auditing dan dasar-dasar akuntansi sektor publik. Jadi itu yang akan dilakukan di semester 2 nanti. Nah, untuk di semester 3 kita akan mengambil tesis. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tesis sudah muncul di semester 3. Jadi tesis di program pasca sarjana muncul di semester 3 dan semester 4. Dengan demikian, Bapak Ibu sudah mulai bisa memikirkan arah penulisan tesis nanti. Nah, dengan demikian diharapkan nanti mahasiswa bisa lulus dengan lebih cepat. Jadi tesis ini sudah mulai diprogram di semester 3, sehingga kemudian Bapak Ibu sudah bisa mulai memikirkan proposal tesis yang akan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Kemudian selain tesis, juga ada mata kuliah pilihan prodi. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak mengambil mata kuliah pilihan di semester 1, maka bisa memilih mata kuliah pilihan, salah satu mata kuliah pilihan di semester 3 ini. Perpajakan atau akuntansi forensik, sekaligus memilih salah satu dari mata kuliah pilihan lintas prodi, kecuali etika bisnis dan profesi perspektif THK. Karena itu sudah kita ambil di semester 2 dan itu merupakan mata kuliah wajib di prodi S2 akuntansi. Jadi selain itu bisa dipilih salah satu mata kuliah. Ya tentu saja harapannya kita mengambil mata kuliah yang tidak terlalu jauh dari basis keilmuan kita gitu. Karena kita adalah S2 akuntansi, kemudian non kependidikan, boleh jadi kita harus memilih mata kuliah pilihan lintas prodi yang searah, sebidang lah dengan keilmuan kita, agar nanti bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada saat itu pasti kita perlu diskusi lagi dengan PA. Nanti PA akan mengarahkan kira-kira mana yang bisa diambil untuk memperkuat basis keilmuan kita. Nah, itu jadi kalau S2 berbeda dengan S1. Kalau S1 kan kuliahnya banyak ya. Nah, kalau kita, jadi harapannya dengan mata kuliah ini, dengan struktur kurikulum seperti ini, Bapak Ibu mendapatkan
basic keilmuan akuntansi yang memadai. Di samping itu juga diharapkan bisa studi dengan lebih cepat. Jadi lebih cepat sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dalam perkuliahan ini dengan lebih optimal. Ya, kira-kira itu saja. Bu Desa, ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan. Atau silakan. Ada, Pak, saya mau nanya sedikit, Pak. Saya Payas, Pak ya. Oh, enggak. Payas, mungkin Bapak ada yang ingat, ada yang lupa mungkin untuk saya. Nah. Lulusan 2017, Pak, kemarin. Nggih. Nah, yang saya tanyakan kan tadi Bapak jelaskan ada 4 mata kuliah pilihan, Pak ya. 4 mata kuliah pilihan. Itu bisa kita ambil di semester 3 sama semester 1 sama semester 3. Ya. Nah, untuk mata kuliah pilihan itu apakah kita ambil keempat-empatnya atau cuma 2, Pak? Misalkan 1 di semester 1, 1 di semester 3 gitu, Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Dipilih ya, salah satu saja. Hanya satu saja gitu. Jadi boleh pilih 1 di semester 1, boleh pilih 1 di semester 3. Jadi nanti Ibu Bapak atau Dek Payas nanti hanya punya 1 mata kuliah pilihan saja. Gitu. Nah, untuk pengambilan nanti mata kuliah pilihan ini kan karena kelas kita yang di Denpasar kan sedikit, Pak, cuma 9 orang kalau nggak salah, Pak ya. Nggih. Kalau 9 orang, kalau memang mau ada mata kuliah pilihan, biar kita serentakkan itu, Pak. Kita samakan biar nanti kelasnya juga misalkan udah bisa kita kuliah tatap muka kan bisa kita kelasnya 9 orang bisa kita masuk semua gitu, Pak. Atau nanti takutnya yang saya beda-beda, ada yang ambil 4 manajemen strategi, ada yang mau ambil 4 perilaku organisasi kan cuma 4 orang gitu, Pak. Atau gimana, Pak, gitu, Pak. Sebenarnya sih hal seperti itu kan teknis ya, dalam artian begini. Sebenarnya mahasiswa diberikan kebebasan gitu. Sehingga dengan kurikulum seperti ini asumsinya 1 orang pun boleh tetap jalan gitu. Oh iya, Pak. Berarti nggak masalah, Pak ya? Ya, karena kan minat masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Oh siap, Pak. Kalau nggak ada masalah, nggak masalah, Pak. Nanti terkait dengan hal teknis itu tentu saja kami di Prodi akan berkonsultasi lebih lanjut dengan program pascasarjana gitu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu tidak perlu memikirkan hal-hal yang selain minat gitu. Kalau memang minat ke sana ambil saja gitu. Nah, gitu idealnya kan demikian. Nanti kalau ada hal-hal lain di belakang hari tentu saja bisa kita diskusikan gitu. Jadi mata kuliah pilihan ini disediakan untuk bisa mengakomodir, minat dari mahasiswa untuk mendalami suatu subjek tertentu selain dari subjek-subjek yang secara wajib harus dipelajari. Gitu Dek Payas ya. Siap Pak. Berarti untuk semester 1 pilihannya cuma 2, Pak ya, manajemen strategi sama perilaku organisasi, Pak ya. Betul. Kalau memang itu diminati bisa diambil. Kalau tidak, nunggu lagi di semester 3 nanti. Oh, kan ada 4 tuh, Pak. Misalkan tadi kalau nggak salah ada perpajakan 1, Pak ya. Misalnya kalau perpajakan kita ambil semester 1 nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa, karena memang struktur kurikulumnya demikian. Jadi ditunggu aja nanti di semester 3 gitu. Siap, Pak. Siap, Ananda. Ada lagi? Silakan ditanyakan jika ada sesuatu hal yang masih membuat Bapak Ibu bingung dalam penyusunan KRS nanti. Rencananya penyusunan KRS kan sampai tanggal 27 Agustus. Jadi biar tidak ada kesalahan, sudah tentu sekarang harus diperhitungkan, dipastikan kira-kira seperti apa nanti penyusunan atau pemilihan dari mata kuliah yang ada dalam penawaran yang sudah itu.
Oh iya Bu Desa. Nggih, Dek. Bu, untuk apa namanya yang kemarin kan sempat ditanya di grup itu Bu, masalah ini kan sisa waktu kita cuma lagi 4 hari Bu ya, tanggal 27 terakhir. Untuk loginnya gimana Bu? Untuk login kan kita pakai name sama kalau nggak salah ada password di bawahnya. Nah, hal itu diketahui oleh Pak Wira selaku bagian TI di Pasca, Dek. Kalau Ibu tidak berwenang untuk itu. Nanti bisa konsultasi langsung ke Pak Wira, nggih. Oh, langsung ke Pak Wira Bu ya? Langsung ke Pak Wira. Oh, siap Bu Desa. Oke, kebetulan kan Pak Wira juga ada di grup kita, jadi nanti bisa ditanyakan belakangan. Tapi yang jelas prodi lain juga saya pikir masih belum fix juga untuk hal itu gitu. Jadi harapannya ketika nanti kita ada masalah atau hal-hal yang masih bingung gitu, kita bisa langsung tanyakan di grup gitu. Nanti ada aspek administrasinya akan dihandle oleh Pak siapa namanya tuh si Esa, Bapak Esa, kebetulan juga masih saya. Kemudian aspek teknis komputernya nanti ada Pak Wira. Kalau terkait dengan kurikulum, kemudian administrasi bisa dengan saya dan Bu Desa. Jadi harapannya Ibu Bapak tidak mengalami kendala sedikit pun dalam proses perkuliahan. Jadi harapannya kita bisa lancar mengikuti perkuliahan sehingga bisa lulus tepat waktu, itu yang paling penting. Nah, kemarin juga ada pertanyaan tentang kuliah ya, jam kuliah gitu. Oke. Jadi kalau saya lihat, Bapak Ibu ini kan sebagian bekerja nih. Iya Pak. Nah, ya, kalau demikian nanti kita akan bikinkan jadwal sesuai dengan waktu perkuliahan reguler gitu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa diskusikan lebih lanjut dengan dosen pengajar gitu, pengampunya. Sehingga sama-sama jalan gitu. Pengalaman saya selama ini mengajar di prodi pendidikan IPS, kemudian prodi pendidikan olahraga, manajemen pendidikan, itu biasa kita melakukan diskusi-diskusi seperti itu. Jadi saling mencari waktu yang pas gitu. Saling mencari waktu yang pas sehingga bisa ketemu. Mungkin di atas jam 5 atau di manalah nanti enaknya. Sehingga jadwal yang akan dikeluarkan oleh prodi itu sifatnya lebih fleksibel gitu. Cuman memang kita akan keluarkan jadwal yang sesuai dengan jam perkuliahan biasa. Jam 8 dan seterusnya. Memang untuk keperluan administrasi, tapi nanti prakteknya Bapak Ibu bisa diskusikan atau sepakati dengan teman-teman semua. Gitu. Jadi harapannya kembali lagi tidak ada di antara kita yang mengalami kendala dalam proses perkuliahan dan bisa mengikuti kuliah dengan baik. Nah itu kemarin yang saya lihat juga mengemuka dalam diskusi kita di grup itu. Apalagi ya kira-kira ya. Ya kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan atau Bu Desa? Silakan. Selamat malam. Oke. Pak Ananta, Pak Bu Desa, saya Delia. Oke. Ada saya tanyakan Pak, soal mata kuliah Niki. Kan kalau di semester 1 itu kan yang kayak mata kuliah pilihan itu kan antara manajemen strategik atau perilaku organisasi. Nah, semisal nih, kita kan minatnya di manajemen strategik, kita ngambil itu. Kalau di semester 3 nih nggak diambil untuk mata kuliah pilihannya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa. Berarti di semester 3 kita fokus untuk tesis dan kuliah lintas prodi ya Pak ya? Betul. Hanya 2 saja berarti Pak ya di luar dari mata kuliah pilihan kalau kita tidak ada mengambil mata kuliah pilihan ya Pak ya? Betul. Tapi tentu saja itu kembali lagi pada peminatan gitu. Jangan berpikir biar selesai segera gitu. Ya jangan juga begitu kan demikian. Pokoknya apa yang itu yang diambil. Saya biar aja kuliah gitu. Ya harapan kita sih tidak seperti itu juga. Gitu. Siap Pak. Ya, harapannya apa yang diambil memang sesuai dengan minat. Nggih. Sesuai Pak. Nggih. Swastiastu, selamat malam Pak Ananta.
Selamat malam. Perkenalkan, Tiang Anjol Wiguna, Pak. Tiang sedikit mau bertanya, Diki, dan ataupun menyampaikan pandangan kan. Nah, di semester 1 kan kita namanya juga awal-awal kuliah kan lagi semangat-semangatnya, Pak. Nah, kalau Tiang sih berpikir, Pak, terus terang kebetulan Tiang juga latar belakangnya adalah S1, Pak. S1 dan dari SMK pun SMK-nya adalah kejuruan di akuntansi, Pak. Jadi mata kuliah semacam pilihan prodi yang di semester 2 ini adalah perpajakan dan akuntansi forensik adalah mata kuliah yang memang sudah pernah kami dapatkan kan begitu, Pak. Dan kesehari-harian pun saya berlatar belakang seorang lebih banyak bekerja di bidang perpajakan, Pak. Nah, selain itu adalah seperti yang Pak sampaikan, ya juga jangan berpikir bahwa kita harus lebih di awal lebih mudah dan di pertengahan juga artinya lebih ringan kan begitu. Nah, saya secara pribadi pun berpikirnya seperti yang Mbak yang tadi, artinya di semester 1 ambil mata kuliah wajib plus pilihan prodi, kemudian di semester 3 kita fokus di lintas prodi sama tesis. Nah, jadi siasat supaya bisa lulus di selama 2 tahun ini terpenuhi begitu, Pak. Nah, kan hal-hal semacam nike kan tidak menjadi permasalahan kan kita, Pak. Oh, enggak, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi cuman harapannya sih yang utama dulu adalah minat gitu. Kemudian, betul. Nah, karena kalau dikatakan di perpajakan sih Ampurut yang tidak mengatakan yang pasti sekali di perpajakan, cuman kan secara keseharian di perpajakan ya Tiang sudah dapat kan begitu, Pak. Artinya Tiang lebih mengambil kayak manajemen strategik, bagaimana sih manajemen strategik nike kan ya, dan kebetulan juga nike ada di semester awal, jadi yang kita sedang panas-panasnya nike mau kuliah kan Pak. Nah, nike. Kemudian yang kedua terkait situasi saat niki, Pak, kan kita belum mengadakan tatap muka, Pak. Nah, semester 1 ini berarti kita masih sistemnya daring dengan yang Denpasar dan Singaraja digabung jadi satu, Pak. Untuk teknis perkuliahan, mohon maaf, belum bisa saya sampaikan definitif karena itu masih menunggu menunggu dari keputusan dari program pasca gitu. Bahkan apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan mendahului ini. Banyak teman-teman yang setelah mungkin minggu depan atau setelah tanggal 1 baru mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Kita mendahului ini untuk menjelaskan kurikulum sehingga kita semua tidak bingung pada saat mengisi KRS. Gitu. Nah, terkait dengan proses perkuliahan nanti, mohon maaf saya belum bisa jawab secara definitif, Pak Anjol. Nah, artinya begini seperti yang disampaikan oleh Pak Yas tadi ini, kalau misalnya manajemen strategi misalnya cuma 2 orang ambil yang di Denpasar kan kasihan juga Bapak dosen dan Ibu dosen hanya untuk mengajar kita yang 2 orang ini ke Denpasar, Pak, kalau tatap muka. Nah, apakah hal-hal seperti itu nanti mungkin melalui Pak Ananta Wikarma sendiri bisa nyampaikan ke yang terkait begitu, Pak? Oh, niki hanya 2 saja yang dari Denpasar, ayo kita gabung dengan yang Singaraja gitu misalnya dengan metode daring. Nah, apakah seperti niki hal-hal seperti niki bisa dipermudah, Pak? Kayak nike yang mungkin nanti bisa disampaikan. Kalaupun misalnya nanti hanya 2 orang kan kasihan juga yang Bapak dosen dan Ibu dosen harus ke Denpasar atau kami harus ke Singaraja kan juga kasihan, Pak. Enten maksudnya alangkah mungkin hanya satu saran atau masukan yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau misalnya hanya 2 orang atau misalnya dikasih batasan minimum berapa, apakah bisa menggunakan metode daring dan seterusnya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa dibijaksanai seperti ini, Pak. Oh, Jadi bagus sekali Niki masukannya. Jadi nanti akan kita pastikan terlebih dahulu gitu. Jadi kan nanti kan muncul juga nanti pemetaan siapa ambil berapa, jumlahnya berapa. Tapi seperti yang saya selalu tekankan adalah intinya adalah diharapkan mahasiswa mengambil mata kuliah yang diminati. Nah, kebetulan sekali Pak Anjol kan memang minatnya adalah mata kuliah yang muncul di semester 1 gitu. Itu bagus sekali. Betul. Ya, betul. Betul, bagus Pak, sekali. betul. Sekaligus nanti bisa memperdalami. Bagus sekali nih, Pak. Betul.
Nggih, sementara nih kedemun Pak, nanti kan lebih banyak di WA Group atau mungkin nanti bisa mengganggu waktu Bapak kalau misalkan di grup terlalu numpuk chattingnya, mungkin saya japri Bapak nanti mohon izin Pak nih ke Pak. Nggih, enggak masalah biasa kok. Yang selain di S1 akuntansi, saya juga mengajar di pendidikan IPS, kemudian S2 pendidikan olahraga gitu. Jadi biasa, apalagi dengan Bapak Ibu guru gitu yang memang memiliki kesibukan, seringkali ada beberapa yang minggu hari libur tidak masalah Pak. Jadi harapannya pelayanan itu bisa diberikan sehingga kita semua bisa kuliah dengan lancar gitu intinya, mendapatkan apa siap. yang diharapkan. Nggih. Nggih, Tidak siap masalah Pak. Pak, silakan. Nggih, siap Pak. Cukup Pak. Nggih. Terima kasih banyak Pak Ananta. Nggih. Ada lagi Ibu Bapak yang lain? Nggih, Selamat malam Pak Ananta. silakan Pak. Nggih. Oke, perkenalkan saya Nyoman Artika Pak Ananta. Kebetulan saya sudah lama sih Pak. Saya tamatan 2008 untuk S1-nya. Selama ini sibuk sih untuk bekerja Pak, sehingga baru sekarang untuk melanjutkan S2-nya. Nah, di sini saya melihat di semester 1 ada manajemen strategik. Misalnya saya minat dengan manajemen strategik. Terus saya juga minat dengan perpajakan, Pak. Apakah boleh ngambil manajemen strategik di semester 1 serta perpajakan untuk di semester 3 seperti itu, Pak? Ya, kalau dari kurikulum minimal tidak diperlukan kan demikian Pak Nggih. Tapi kalau seandainya Bapak ingin mengikuti kuliah, nanti bisa mengikuti perkuliahan secara sit-in itu. Ya, bisa aja kuliah secara sit-in, tapi terkait dengan KRS SKS-nya, tentu saja kita pengakuannya 42 SKS itu Pak. Jadi itu. Tapi kalau untuk memperoleh ilmu, silakan aja Pak, enggak masalah. Jadi, baik. Ya, perkuliahan bisa diikuti, kemudian bisa mendapat harapannya bisa Bapak mendapatkan ilmu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Baik, terima kasih Pak. Nggih Pak, nggih. Nanti ya disampaikan mantan Pak, disampaikan mantan. Baik. Ada lagi ya? Kira-kira? Sedikit tambahan Bapak, dapatkan info dari Bapak Wadir 1 tadi bahwa perkuliahan untuk semester 1 mahasiswa pasca itu dimulai pada tanggal 14 September. Tapi hal itu kemungkinan akan ada perubahan, ya nanti akan diinfokan lebih lanjut jika ada perubahan seperti itu intinya Bapak. Dan adik-adik yang lain. Tanggal 14 Oktober dimulai perkuliahannya. September ya. Maaf, September kalau 14 itu kalau nggak salah nih ke masuk di minggu galungan Bapak Ibu. Kayaknya kayaknya akan dimundur deh Bu. Jadi nanti pasti ada pengumuman lebih lanjut. Pokoknya di grup pasti akan kita sampaikan. Niki menyimpang sedikit dari kurikulum Pak Ibu. Apa namanya? Kan niki kalau perkuliahan kan pasti ada absensinya Pak nggih. Berapa gininya Pak minimal ketidakhadirannya Pak? Kalau ketidakhadiran itu maksimal 75% itu harus hadir Pak. 75% harus hadir nggih. Ampura Bapak untuk di buku pedoman studinya ini ke 80% harus hadir nih ke. Oh, makanya yang 80% ya? Oh, maaf. Yang share ke grup itu 80% nggih. Oh, nggih. Siap. 80% makin mulia. Pak Ibu.
Nanti akan disampaikan oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah pada saat pertemuan awal nantinya. Dipertegas seperti itu. Nih, peraturan-peraturannya ada. Oke, siap. Oh ya, betul. Minimal 80% dari jumlah minggu yang ini. Kan bisa dilihat nih ya ininya. Yang share screen-nya bisa terlihat ya? Kan Pak, masih kurikulum nih. Oh, gitu ya. Coba saya share lagi. Jadi 80% ini, 80% dari jumlah terlihat ya? Iya, terlihat Pak. Yes, Pak. Yang poin 5 nih Ki. Mohon maaf saya terakhir kemarin 75%, sekarang udah naik ini 80%. Baru ini memang saya juga belum terlalu mencermati. Ada beberapa hal yang belum sempat saya cermati. Jadi 80% dari jumlah minggu terjadwal. Nah. Dan ya kita memahami lah kalau Ibu dan Bapak pasti boleh jadi pada saat tertentu kan ada kesibukan dan seterusnya. Nah, sehingga apabila ini di sini kan disebutkan kecuali apabila ada hal lain yang disertai dengan keterangan yang sah. Jadi dikomunikasikan saja nanti dengan Bapak Ibu dosen pengampu. Kalau memang berhalangan hadir, mohon untuk memberikan keterangan yang sah ini. Ya, bisa nikah barangkali Pak. Tapi nikah barangkali Pak, kan nggak bisa ditunda nikah Pak, siapa tahu. Ah, itu dia. Jadi ada keterangan dari klien atau dari mertuanya. Iya, betul. Ya, kalau sakit surat keterangan sakit. Jadi ini kalau ada surat keterangan yang sah itu dimungkinkan. Nggih. Yes, siap. Nggih. Ada lagi yang lain?